Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adiaza. Pada momen video kali ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat dan menelusuri salah satu situs sejarah yang berada di Kabupaten Pasuruan. Di Pasuruan ini banyak sekali situs sejarah teman ya, di candi petilasan ataupun bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan sejarah peninggalan Belanda. Karena kawasan ini dulunya memang kawasan yang sangat dibutuhkan sejak era sekitar abad ke-10, mungkin juga sebelumnya abad ke-10, dan sejak kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur, Pasuruan menjadi daya tarik tersendiri bagi kerajaan-kerajaan lain. Pada video kali ini teman-teman akan saya ajak untuk melihat dan menelusuri salah satu situs sejarah candi yang ada di Pasuruan ini. Candi Jawi teman-teman ya. Candi Jawi adalah candi yang berada di desa Kaliwats, Kecamatan Gen, Kabupaten Pasuruan. Dibangun atas perintah Raja Kertanegara, raja terakhir Singosari pada abad ke-13. Fungsi awalnya adalah sebagai tempat peribadatan dan juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah, teman-teman ya. Jadi Candi Jawi ini dibangun atas perintah raja terakhir daripada kerajaan Singosari, Prabu Kertanegara pada abad ke-13. Jadi Pasuruan dulu juga sangat istimewa bagi kerajaan Singosari teman-teman, karena para pemeluk Siwa Buddha itu juga masih banyak di sekitar kota Pasuruan. Untuk itu akhirnya yang Prabu Kertanegara membangun sebuah tempat peribadatan tersebut. Selain bentuknya yang nyaris sempurna, ternyata menyimpan banyak cerita sejarah. Candi tersebut sangat populer karena sebagai peninggalan kerajaan Singosari, bangun saat Kertanegara, raja terakhir Singosari, memerintah. Namun terlepas dari itu, candi ini juga adalah saksi dari sejarah panjang terbentuknya wilayah Nusantara. Lokasinya memiliki jarak sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Jadi kalau ingin berkendara dengan mobil dari Pasuruan, kalian bisa menjangkaunya dengan perjalanan selama 1 jam. Karena terletak di Kecamatan Prigen, candi ini juga dikenal sebutannya sebagai Candi Prigen. Nah, ini merupakan salah satu warisan budaya peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang sudah ada sejak abad ke-13 Masehi. Selain Candi Jawi, kompleks ini juga dipenuhi oleh ratusan candi lain. Namun hanya candi ini yang diketahui namanya. Namun Candi Jawi ini tersebut berasal dari kitab Negara Kertagama yang menyebut candi tersebut dengan nama Jajawi. Namun belum diketahui sejak kapan nama Jajawi berubah menjadi Jawi.
Kali ini saya menelusuri dari sisi timur Candi Jawi, teman-teman. Jadi Candi Jawi ini dikelilingi tembok batu bata merah sekitar 2 meteran. Dibangun oleh Kertanegara pada abad ke-13, dan sampai saat ini Candi Jawi ini masih terawat dengan baik dan dijadikan salah satu situs cagar budaya yang dilindungi di kota Pasuruan, teman-teman ya. Fungsi awal sebagai tempat peribadatan dan menyimpan abu jenazah Kertanegara. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Pasuruan, jangan lupa Candi Jawi ini adalah salah satu tujuan wisata yang ada di kota Pasuruan yang sangat direkomendasikan. Selain masih banyak lagi tempat-tempat situs-situs yang bersejarah yang ada di kota Pasuruan lainnya, seperti Candi Belan, situs Jonggrang, dan juga Raos Pecinan, dan banyak lagi situs-situs yang ada di Pasuruan ini, teman-teman. Raja Kertanegara sengaja membangun Candi Jawi jauh dari pusat kerajaan Singosari. Diduga lantaran di kawasan ini dahulu banyak pengikut ajaran Siwa Buddha yang sangat kuat serta yang sangat setia. Seperti diketahui, kerajaan Singosari dan Kertanegara adalah penganut ajaran Siwa Buddha. Kita naik ke atas, teman-teman ya, dan batu yang digunakan di Candi Jawi ini adalah batu andesit, teman-teman, dan tampak dua arca, dua rapala ya, sebagai simbol penjaga gerbang, selalu ada di setiap candi-candi di Jawa Timur. Jadi teman-teman harus berhati-hati loh menaiki ke Candi Jawi ini, teman-teman ya, karena Candi Jawi ini tingginya sekitar 25 meter, teman-teman, dan sangat tinggi sekali. Dan inilah, teman-teman, ruang utama daripada Candi Jawi ini. Jadi di sini juga ada yoni atau untuk katakan dulunya mungkin untuk menyimpan abu jenazahnya ya, teman-teman lihat, yoni atau lingga ini namanya, saya kurang paham, yang ada di bagian utama daripada Candi Jawi ini, teman. Kita keluar aja ya, teman-teman ya. Jadi untuk turun dari Candi Jawi ini kita juga harus hati-hati, teman-teman ya, karena akses anak tangganya itu sangat sempit sekali. Ini cukup untuk satu orang, bisa untuk dua orang, tapi ya agak miring dikit. Jadi disarankan teman-teman harus hati-hati jikalau menaiki atau menuruni daripada Candi Jawi ini.
Candi Jawi terbilang sangat unik dengan adanya relief di dindingnya. Sayangnya, relief ini hingga saat ini belum bisa dibaca bahatannya karena sangat tipis serta kurangnya informasi pendukung yang membuatnya sulit untuk diterjemahkan. Tapi juga ada sebagian kecil dari relief-relief tersebut yang bisa diterjemahkan hingga saat ini, teman. Di relief Candi Jawi ini juga ada sebuah denah daripada Candi Jawi pada masa itu, di mana terdapat 3 bagian dalam kompleks Candi Jawi ini. Pertama adalah pintu gerbang, dan kedua adalah halaman tengah, dan yang terakhir adalah pusat spiritual daripada Candi Jawi itu sendiri, teman. Bangunan Candi Jawi berdiri di atas batur setinggi 2 meter yang dihiasi bahatan relief tentang kisah seorang pertapa perempuan. Tangga naik menuju pintu candi tidak terlalu lebar, di mana pipi kiri dan kanan tangga dihiasi dengan pahatan yang rumit. Bingkai pintu Candi Jawi polos tanpa perlihatan, tapi di atas ambang pintu hingga dasar atap terdapat pahatan kalamakara lengkap dengan sepasang taring, rahang bawah, dan hiasan di rambutnya. Di dekat pintu terdapat relung kecil untuk meletakkan arca, sedangkan di sekeliling candi terdapat selasar yang cukup lebar. Dinding luar tubuh candi dihiasi relief, namun sayangnya relief tersebut belum terbaca karena pahatan yang tipis dan kurangnya informasi pendukung. Ruangan di dalam tubuh candi di saat ini dalam keadaan kosong. Diduga dulunya banyak arca dewa dalam kepercayaan Hindu Siwa yang melengkapi candi ini. Namun arca-arca tersebut saat ini tidak lagi ada di Candi Jawi. Sebagian dipindahkan ke museum untuk diamankan dan sebagian telah hilang. Perpaduan arsitektur Hindu dan Buddha terlihat pada bentuk candi yang berkaki Siwa dan berpundak Buddha. Bentuk keseluruhan Candi Jawi tinggi ramping seperti Candi Prambanan di Jawa Tengah, dengan atap berbentuk perpaduan antara stupa dan kubus bersusun yang semakin meruncing pada puncaknya. Keunikan lain terdapat pada bahan penyusun candi yang terdiri dari batu putih dan gelap. Dari kaki sampai selasar dibangun menggunakan batu berwarna gelap. Tubuh candi menggunakan batu putih, sementara atap candi disusun dari perpaduan batu berwarna gelap dan putih. Kombinasi batu ini menimbulkan dugaan bahwa Candi Jawi dibangun selama 2 periode. Periode pertama dilakukan di masa pemerintahan Raja Kertanegara, sedangkan pembangunan kedua pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertacama disebutkan bahwa Candi Jawi pernah disambar petir pada 1000
1253 Saka atau 1330 Masehi. Kerusakan akibat semburan itu membuat Raja Hayam Wuruk sedih, yang kemudian memerintahkan untuk memperbaiki candi. Diperkirakan batu putih di Candi Jawi merupakan hasil renovasi di masa Hayam Wuruk. Jadi kondisinya sudah hancur untuk itu gerbangnya. Karena kesetiaan rakyatnya, konon Candi Jawi menjadi tempat persembunyian Raden Wijaya saat Kertanegara digulingkan oleh Jayakatwang pada tahun 1292. Raden Wijaya adalah menantu Raja Kertanegara yang mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Hal itu pula yang menjadi alasan Candi Jawi dipilih sebagai salah satu tempat pendarmaan atau penyimpanan abu dari Raja Kertanegara. Selain itu, kitab Negara-Kertagama menyebutkan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Kertanegara sebagai bangunan suci, tempat beribadah umat Siwa Buddha. Namun, beberapa sejarawan mengakukan bahwa candi di kaki Gunung Welirang ini dibangun sebagai tempat pemujaan. Pasalnya, posisi Candi Jawi yang menghadap ke timur, membelakangi Gunung Penanggungan, tidak menunjukkan bahwa fungsinya sebagai tempat pemujaan. Candi untuk peribadatan umumnya menghadap ke arah gunung, tempat bersemayam para dewa. Kendati demikian, sebagian ahli lain tetap meyakini bahwa Candi Jawi berfungsi sebagai tempat pemujaan karena posisi pintu yang membelakangi gunung hanya dianggap sebagai pengaruh ajaran Buddha. Demikianlah teman-teman secara Candi Jawi yang ada di Pasuruan, Jawa Timur, merupakan salah satu bukti toleransi yang sudah ada sejak dahulu kala di Indonesia. Candi Jawi ini menunjukkan peleburan dua agama, yaitu Hindu dan Buddha pada masa itu. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, dan tidak memaksakan kehendak dan tidak mencela atau menghina yang lain.